Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pastilah kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ketika Pak Miftah WA kepada saya, dituliskanlah nama cucu pertamanya, yaitu Kalandra Khalif Arsyad, anak dari Bapak Rizky Hutama Arsyad dan putri Pak Miftah, yaitu Ibu Ayesa Aulia Fahira, kakeknya Bapak Miftahuddin. Gimana rasanya Pak jadi kakek? Masya Allah, luar biasa ya. Kita jumpa di Masjid Ukhuwah, bertemu teman-teman, bahagia tiada duanya. Pastilah bertambah barokah untuk Pak Miftah, keluarga semuanya bahagia tiada tara. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahagianya itu bisa dirasakan, sebab kita belum jadi kakek, nih yang sudah jadi kakek, masya Allah. Mudah-mudahan momentum yang luar biasa ini sebagai tahadus binikmat Allah berkahi kita semua, khususnya doa kita untuk Ananda Kalandra Khalif Arsyad, agar kelak Ananda ini menjadi generasi robbani, mujahid, dan menjadi permata hati bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Pak Ketua DKM Pak Rahmat, Ustadz tausiahnya singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkat. Jadi kultum saja. Masya Allah. Sudah berulang kali kita menghadiri acara tasyakuran akikah ini ya. Selalu diulang dengan lafaz yang sama. Buktikan bahwa akikah itu satu adalah tahadus binikmat, bersyukur pada Allah. Yang kedua ini syiar ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak mengherankan kalau banyak pertanyaan. Ustadz, saya usia 45 tahun. Dulu orang tua saya belum mengakikahi saya. Apakah sebaiknya saya akikah atau tidak? Jawabannya? Jawabannya terserah Anda itu. Serius. Tapi kalau saya pilih, ya sempurnakan saja niat itu. Kecuali pertanyaan yang lebay atau berlebihan. Ustadz, ayah saya dulu tidak kenal akikah, sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau saya akikahkan ayah saya? Ini terlalu. Ayahnya diakikahi padahal sudah meninggal, itu tak ada dalilnya. Tapi kalau kita menyempurnakan untuk diri kita, maka ada ruang, sekalipun di sana ada khilaf, perbedaan pendapat. Tapi kita nggak usah berdebat. Kalau kita bersyukur, pasti hidup kita akan lebih makmur. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat di sini semuanya bahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi inti akikah itu apa sebenarnya? Apa Ustaz inti akikah itu? Akor. Jadi motong apa? Kambing. Itu intinya sebenarnya. Tambahannya doa dan sedikit hikmah, kan gitu ya. Jadi tausiah panjang kalau nggak ada satenya tidak nikmat gitu.
para junjungan, para alim ulama, di sini banyak para ustadz ini ya. Mohon maaf jika ungkapan ini menggarami lautan ya. Semoga tidak ya. Ingat saja memang ini bahagia bagi kita. Kalau bicara akikah sunnah Rasulullah, itu sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kullu gulamin rohinatun bi akikotihi. Lafaz yang lain, kullu gulamin murtahanun bi akikotihi. Tudong inda yamis sabihi wa tulaqu rasa wa tusamma. Yaitu diberikan kepada dia kekhususan di hari ketujuh untuk dilakukan akikahnya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau harinya sudah lewat, bisa hari ke-14, sudah lewat hari ke-21. Dan kemudian kunci jawabannya adalah mazhab Syafi'i mengatakan kapanpun Anda mampu, khususnya sebelum ini anak akil balik, itu khususnya. Maka bagi kita ambil saja hikmahnya. Jadi diberi nama yang baik, dipotongkan 2 ekor domba kalau laki-laki, dan soal mencukur rambutnya dipersilahkan di sana. Ya kita nggak bisa nyukur dari sini kan, tapi insya Allah sudah dicukur itu. Cukur gundul. Kalau cukur itu ya gundul, kalau potong ya cuman pendek gitu. Ya namanya cukur gundul itu bersih. Kemudian 3 gram senilai itu disedekahkan. 3 gram perak atau emas silahkan saja. Kalau sedekah itu kan biar banyak lillahi ta'ala, tidak mengapa. Daripada sedikit tapi tak rela. Betul ya? Alhamdulillah. Kalau saya bertemu dengan Bapak Rizky Hutama, saya akan mengatakan pada beliau barakallahu laka fil mauhub. Kalau saya bertemu beliau, tapi lewat pesan insya Allah sampai, karena ini direkam dan akan beliau simak insya Allah. Nah jamaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, kedudukan anak itu begitu indah di Al-Quran. Selalu kita diingatkan. Tadi akikah sebagai tahaduts bi nikmat, ihya sunnah, hidupkan sunnah, tapi sebenarnya memiliki pesan penting buat kita. Sering kita mendengar ungkapan anak yang durhaka pada orang tuanya. Sehingga Nabi bersabda, "Wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika." Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sudah sering kita dengar anak durhaka pada orang tuanya. Tapi apakah ada orang tua yang durhaka pada anaknya? Kalau dia berbuat zalim sama anaknya, itu ayah yang durhaka. Makanya kita diingatkan keberadaan anak-anak kita. Setidaknya kedudukan anak itu ada 5. 1, dia menjadi perhiasan dalam hidup kita. Iya, bahagia. Siapa yang tidak ingin punya perhiasan anak yang membahagiakan? Yang kedua, anak itu sebagai anugerah yang dinantikan. Anak merupakan anugerah bagi orang tuanya. Kalau seorang istri Imran pernah berdoa dengan lafaz khusus diabadikan di Al-Quran, ini menunjukkan luar biasa. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar janin yang aku kandung ini, jadikanlah dia keturunan yang baik. Maka kemudian lahirlah dari seorang istri Imran, yaitu Maryam. Dari Maryam lahir Isa alaihissalam. Sekaligus ini ilmu bagi yang punya anak laki-laki belum punya anak perempuan, boleh saja berdoa dengan doa ini. Ali Imran surat yang ke-3 ayat di nomor 35. Maka anak merupakan anugerah. Kalau Nabi Ibrahim doanya lebih populer. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan padaku keturunan yang saleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentu kita berlepas diri. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi musuh dalam kehidupan. Allah abadikan di Al-Quran sebagai surat cinta Allah sekaligus warning untuk kita semua. Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 di ayat nomor 14. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum
fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan hidupmu, yaitu istri-istrimu, boleh jadi juga suamimu, dan anak-anakmu yang menjadi musuh dalam kehidupanmu. Maka berhati-hatilah engkau, pantaulah mereka, maafkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita berlepas diri, semoga kita tidak mengalami hal ini, yaitu anak istri menjadi musuh dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak sekuat Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan di Al-Quran, istri Nabi Nuh dan anaknya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Quran surat At-Tahrim surat yang ke-66 di ayat nomor 10. Jadi anak jangan sampai jadi musuh dalam kehidupan kita. Yang keempat, impian kita semua adalah anak itu menjadi permata hati kita, bahagia. Sebagaimana lafaz doa yang kita mohonkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami pasangan hidup yang baik dan anak keturunan yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Itulah permata hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 di ayat nomor 74 yang merupakan doa kita semua. Itu bukan doa untuk jomblo saja, tapi untuk kita semua. Makanya orang bahagia kalau bertambah berkah anak. Siapa yang tidak kenal Ustadz Khairuddin? Semua kenal, Imam Masjid Al-Ukhuwah. Kalau ditanya beliau, Ustadz sudah berapa anaknya? 9. Berapa Ustadz? Baru 8. Baru 8. Padahal punya anak itu nggak boleh banyak-banyak. Cukup 2, 3 belas saja. Berarti masih kurang berapa Ustaz? 5 lagi. Pertanyaannya, anak banyak, istri Banyak. Istri 1, alhamdulillah. Kita doakan beliau bertambah anak keturunannya. Amin ya robbal alamin. Jadi bikin berapa Ustaz? 11. Insya Allah, amin Allahumma amin. Tapi bapak-bapak jangan risau, yang anaknya cuma 2 tambah 10 lagi. Anak asuh yang disantuni, kan? Anak yatim yang diberikan uluran tangan, begitu dong. Jadi anak tetap banyak karena dia jalan kita meraih surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kelima, ini anak yang harus kita perhatikan, dia bisa menjadi ujian tapi sekaligus sebagai amanah bagi kehidupan kita. Sehingga surat cinta Allah itu begitu indah bagi kita, tapi berat kita untuk memikulnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya ingin menutup tausiah ini dengan pesan singkat, tapi perlu kita rinci di taklim nanti. Sebab kita tidak ingin dikatakan sebagai ayah yang durhaka, orang tua yang durhaka. Itu akan bisa kita raih sebagai orang tua yang soleh kalau kita sudah melakukan 7 perkara. Itu 7-nya kalau dirinci 1 jam soalnya, keburu dingin satenya. Yang pertama, menanamkan tauhid yang benar kepada keluarga. Itu nomor 1. Kalau tauhidnya lurus, gelombang kehidupan seberat apapun akan bisa dihalau. Sebab sudah paham hidup, mati, musibah, rizki. Itu ringkasnya. Yang kedua, mendidik, mengawasi ibadah keluarga. Makanya urusan sholat nomor 1 itu. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat 132. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat, bersabar dalam menyuruh mereka. Yang ketiga, membangun akhlak yang mulia. Akhlak itu tercermin dari tutur kata. Wa qulu linasi husna, kata-kata yang baik
kepada manusia. Kalau kepada orang lain saja begitu indah kalimatnya, apalagi kepada anak. Kalau suatu ketika ucapan tidak baik, ucapan keras, maka itu bisa terulang anak kita mengucapkan kalimat yang sama. Maka hati-hati. Salah satu kalimat yang menenteramkan jiwa, sering saya ulang, hafalkan yang satu ini. Ini untuk semua anggota keluarga. Katakan kepada keluarga kita. Apa kalimatnya Pak? Masih hafal nggak? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Saya ulangi, yang belum hafal boleh nanti buat status. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Amin Allahumma amin. Kata siapa tadi Pak? Saya ingin kata kita semua, itulah kata kita semua itu. Kemudian yang keempat, membekali ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan supaya ibadah anak kita itu benar, tidak sekedar ikut-ikutan. Alangkah beratnya pesan Al-Quran, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi urusan ilmu syar'i harus sejak dini kita ajari anak-anak kita. Insya Allah semuanya akan berjalan baik kalau mereka paham ilmu agama. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting, ini saya ringkas. Yang kelima adalah menafkahi keluarga dengan nafkah yang halal. Alhamdulillah, seorang suami yang menyempurnakan nafkah dengan cara yang baik dan benar itu jihad bagi dia. Ibu-ibu ada nggak yang menyimak di belakang? Ada ya? Agar suami kita bekerjanya sungguh-sungguh, ikhtiarnya disempurnakan, maka iringi dengan doa. Doa istri itu luar biasa. Alhamdulillah, karena istri berdoa, suami kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, hutang pun lunas. Bahagia Pak ya kalau istri kita mengiringi dengan doa. Pesannya sederhana saja. Hati-hatilah Bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus pekerjaan, jangan lupa pulang bawa mendoan. Itu yang ringan tuh ya. Enak kalau istri bilang gitu Pak. Bapak tinggal jawab, pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Tapi istri nggak puas dengan itu Pak, dia tambahi lagi, ya. Berangkatlah Bang dengan tenang. Pesanku untuk engkau hati-hati di jalan. Cukuplah selembar. Selembar apa Pak? $4. Sudah cukup tenang ya, alhamdulillah. Berangkatlah Bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Hafal Bu? Suami tinggal menjawab dengan bahasa yang sederhana saja. Ya Pak? Apa jawabnya? Maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Intinya orang beriman harus sungguh-sungguh menyempurnakan nafkah yang halal. Sebab Allah berikan warning, peringatan, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 168 172. 168 itu untuk semua orang. Bayangkan untuk semua orang aja ada rambu-rambunya menjemput nafkah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan musuhmu yang nyata. Itu untuk semua orang, apalagi orang beriman. Lebih khusus di ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Hari ini dibuktikan oleh keluarga Pak Miftah ini. Bersyukur, tahadzuki nikmat, itu bukan saja 2 ekor domba. Insya Allah ada tambahannya 10 ekor ayam panggang. Insya Allah. Saya ringkas ya. Kemudian yang keenam, ini harus kita sampaikan juga nih, karena pasti ada yang sedang mempersiapkan diri ini, termasuk Ustaz Khairuddin sedang mempersiapkan ini, yaitu mengantarkan anak pada gerbang pernikahan. Semoga anak-anak kita itu mendapatkan pasangan yang soleh dan solihah. Amin. Berdoa saja Pak, kalau anak kita perempuan ya, kita doakan semoga yang datang itu pria tampan, agamawan, juragan, dermawan. Namanya Ridwan. Kalau anak kita laki-laki, semoga dapat pasangan yang baik. Tidak mengapa seorang gadis yang cantik, akhlaknya menarik, keluarga baik-baik, emasnya sekubik, namanya Upi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yaitu yang tidak kalah penting adalah mencerminkan keteladanan. 7M ini kalau kita kupas 1 jam. Jadi sebagai orang tua, alangkah beratnya beban kita, tapi harus kita sikapi dengan bahagia. Sebab itu sunatullah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan harus menjadi keteladanan, tidak sekedar kita omdo. Maka Allah memberikan warning yang sangat keras kepada orang beriman, khususnya kepala keluarga. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah. Engkau berkata tapi engkau tidak melakukannya. Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat nomor 2 dan nomor 3. Bapak sekalian, para bunda yang di belakang, kira-kira 7M ini sudah kita lakukan belum dalam kehidupan kita? Supaya enggak lupa ya. 1, menanamkan tauhid yang benar pada keluarga. 2, mendidik, mengawasi ibadah keluarga. 3, membangun akhlak yang mulia dalam keluarga. 4, membekali ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan. 5, memberi nafkah yang halal dan baik. 6, mengantarkan pada gerbang pernikahan putra-putri kita. Dan yang ke-7, menjadi cermin teladan bagi keluarga. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan 7M ini. Amin ya robbal. Inilah sepenggal tausiah yang dapat saya sampaikan seiring waktu yang diberikan kepada kami. Semoga ini bermanfaat. Jadi berita ini sampai ke Amerika ini, sampai kepada Ananda Rizky Hutama Arsyad dan Ananda Ayesa Aulia Fahira. Semoga bermanfaat. Mari kita mendoakan keluarga yang sedang bahagia ini, yaitu keluarga Pak Miftahuddin dan Bapak siapa? Pak Suherman. Pak Herman, Masya Allah. Kita doakan kakek-kakek yang soleh ini. Semoga nanti nambah lagi cucunya ya. Berapa? Generasi robbani yang banyak, yang kuat, mujahid untuk syiar Islam. Amin. Allahumma. Mari kita mendoakan Ananda yang kita cintai, Ananda Kalandra Khalif Arsyad, anak dari Bapak Rizky Hutama ini ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas anugerah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, pada keluarga Bapak Miftahuddin, Bapak Herman, atas kelahiran cucu pertamanya yang bernama Kalandra Khalif Arsyad. Jadikanlah cucu Anda tercinta ini generasi robbani, anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat bagi nusa bangsa dan khususnya bagi agamanya ya Allah. Berikan padanya kelak ilmu yang bermanfaat. Jangan Kau uji dirinya dengan beban yang dia tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Berikan padanya kemudahan dalam setiap langkah kebaikan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kebahagiaan bagi keluarga ini ya Allah. Dengan bertambahnya nikmat yang lain, adiknya pun akan lahir nanti ya Allah, menjadi generasi robbani ya Allah. Sebagaimana permohonan kami ya Allah, berikan kami anak-anak yang menjadi generasi robbani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, kami bermohon ya Allah juga untuk cucu kami ini ya Allah. Jadikanlah dia ahli ilmu dan masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan buah bibir tutur kata yang baik yang disebut orang kemuliaan akhlaknya ya Allah. Dan jadikan kami semua pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami bermohon ya Allah, kuatkan tauhid cucu kami, tauhid kami semua ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami keutamaan ya Allah dengan iman Islam kami. Jadikan kami ahli syukur, ahli sabar, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi ya Allah. Kami bersyukur hari ini ya Allah, asbab tasyakuran akikah ya Allah, dikuatkan kami dalam ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Persaudaraan yang dibangun di atas cinta kepadamu ya Allah. Bertemu karenamu ya Allah, berpisah juga karenamu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kuatkan persaudaraan di antara kami ya Allah. Kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, jadikan kami semua akhir hayat nanti husnul khotimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agamamu dan mentaatimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada roh Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, inilah yang dapat saya sampaikan sebagai tausiah dan doa. Kita yakin dan percaya ini majelis ilmu, malaikat mengaminkan doa kita, Allah mengabulkan permohonan kita. Amin Allahumma amin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Kita jumpa di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.